Ya, teman-teman, kita lanjut lagi update untuk emiten punya teman-teman ya. Maaf sepotong-sepotong teman-teman, kadang-kadang saya baru baru aja mengerjakan satu hal, ada kerjaan yang lain gitu ya. Terima kasih teman-teman ya, diberikan kegiatan ya. Terus terima kasih teman-teman yang selama ini super tank ya, suka memberikan super tank ya 30 kali lipat. Mudah-mudahan dikembalikan lagi kepada teman-teman, serta yang telah memberikan like, nge-share, serta memberikan subscribe juga terima kasih. Tanpa ada teman-teman, channel ini tidak akan berkembang dan tidak punya manfaat apapun soal videonya teman-teman, karena emiten yang saya bahas adalah emiten teman-teman sendiri. Terus kepada yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman diberikan dikalikan 10 kali lipat dengan doa-doa yang sama teman-teman ya, dan dikembalikan kepada teman dan keluarga. Oke, kita lanjut teman-teman ke emiten berikutnya, ada DMMX ya. DMMX ini DMMX ya. DMMX lagi up ya. Ini kalau nggak salah teman-teman, DMMX itu pernah FCA, kan FCA ya. Berarti ada bandarnya teman-teman. Jadi karena FCA terus dia lepas. Nah, dialah saat itulah kita tahu bahwa DMMX ada bandarnya. Jangan tinggi-tinggi teman-teman ya DMMX ya ekspektasinya, karena adalah emiten yang dilongsorkan ya. Artinya ini sudah dilongsorkan. Nah, apakah bisa ke 600 katanya? Kalau saya sih hanya target ke 338 teman-teman ya. Kemarin target keduanya sudah terpenuhi teman-teman ya, sudah mulai ditembus sama shadownya. MA10 lagi menuju ke atas, cenderung bagus. Terus kenaikan juga sudah dilewati 249, terus di angka 262 teman, itu kenaikannya. Tapi tetap harus hati-hati, dia meninggalkan jejak untuk penurunannya di angka 242 teman-teman. Ini ada bandarnya. Dan foreign luar biasa teman-teman, belum jual yang signifikan. Foreign cenderung ngambil terus, bandar lokal juga ngambil terus, walaupun kemarin ada pembuangan tapi tidak signifikan, tidak sebanding dengan pengambilan waktu tanggal 17 sampai tanggal berapa ini? Nggak kelihatan saya teman-teman. Sampai tanggal berapa ini ya? Sampai tanggal 6 ya. Si bandar lokal juga terus ngambil. Kemarin ada kenaikan tinggi kalau bandar lokal jualan, tetapi bandar foreign cenderung tidak menjual barangnya teman-teman ya, tidak terlalu, malahan dia net buy-nya 596. Ada tanda-tanda kenaikan sampai ke angka 287. Saya punya target ke berapa? Ya, cuma sampai sini aja teman-teman, 338. Berarti pengalaman sudah selesai sampai 340 teman-teman. Habis itu bagaimana? Habis itu kalau dia bisa sampai ke angka 334 teman-teman ya, nanti mungkin lanjutin aja, ikutin aja MA-nya teman-teman. Jangan hiraukan ketika ada penurunan-penurunan, buat nanti aja ini. Ketika sudah putar balik, maka disinilah area penurunan yang wajib dikunjungin. Di sini juga sampai wajib dikunjungin sampai ke angka 182 adalah area wajib dikunjungin. Terus bagaimana cara ngambilnya? Tunggu MA10 di mana dia nempelnya. MA10 di bawah kena lagi menuju ke atas, mungkin itu ada kenaikan. Kalau sekarang lagi posisi bagus teman-teman, perhatikan MA200 lagi menuju ke atas, terus MA10 lagi menuju ke atas, MA20 juga lagi menuju ke atas. Smart Marine kemarin jualan, bandar lokal sama foreign juga cenderung ngambil. Memang si bandar lokal ada penjualan, cuman bandar foreignnya cenderung bagus teman-teman. Nah, ini cenderung bagus teman-teman. Kalau teman-teman ke 600, apakah saya punya tahanan di 600? Coba lihat, perhatikan teman-teman. Ya, kalau ditelusuri masih ada teman-teman. Cuman saya tidak sebenarnya saya itu pengawalannya aja sampai pengawalan sampai sini aja gitu kan. Kalau ke 600 masih ada gap teman-teman di sini nih. Nah, kita gedein dikit. Nah, ini kan saya sampai sini sampai ke 337 ya. Apakah di sini ada? Di sini saya tidak melihat teman-teman. Kita gedein dikit deh, siapa tahu ketahuan kalau digedein dikit ya. Nah, di angka 392 teman-teman, 392 389 ada gap di situ. Nah, di sini cenderung dia datar, artinya tidak ada tanda-tanda kenaikan ke arah situ. Nah, ini buat ke depannya. Jadi cenderung bagus teman-teman, si bandarnya cenderung bagus. Nutup gapnya dengan aman dia. Nah, ada di sini teman-teman satu di teman-teman nih. Di angka 532 teman-teman ya. Kalau 532 di arah mana dia? Sini ya. Nah, di arah sini teman-teman nih. 500-an lah ya. Cuman saya pikir sih lebih baik teman-teman kalau dia
teman-teman istilahnya sampai ke target angka sih mungkin harusnya ikutin aja MA-nya lah teman-teman. Ini cuma cenderung bagus, tidak ada sampai ke angka berapa nih, ke 900 aja, belum ada gap yang lebar gitu teman-teman. Ini cenderung bagus teman-teman, si bandar nutupnya bagus, keren banget ini si bandarnya, hanya meninggalkan jejak juga sedikit-sedikit teman-teman ya. Nah, saya aja hanya menarikkan ke angka sini aja udah 395 aja, atau enggak sampai sini nih 332 aja udah. Setelah itu nanti teman-teman ikutin aja MA-nya, MA 10-nya ikutin aja ya. MA 10 kalau lagi menuju ke atas ya udah ikutin aja. Ini juga sudah mulai bikin stepnya udah bagus. Udah bagus banget bikin stepnya, step 1 ya. Step 2, step 3, step 4 ya. Mungkin kalau ini ada longsor dikit sampai ke angka 25. Ini 256 juga udah ketembus ya. Oh di sini teman-teman nih. Ini pasti di sini nih. Nah, ini gap penurunannya. Ini si kepala si ekor merah, di sini ada gap juga. Bila dia tidak tembus area ini cenderung aman, tapi kalau dia aman, di sini masih aman, kecuali kalau dia tembus area 203 baru dia dalam posisi ke downtrend kembali ya. Kalau sekarang ikutin aja MA 10-nya. MA 10 kan kemarin baru golden ya. 4 hari yang lalu lagi menuju ke atas, artinya cenderung masih uptrend teman-teman. Jadi kalau yang masih uptrend udah ikutin aja ya, nggak usah khawatir untuk penurunannya. Itu tanda-tanda yang saya bikin supaya besok-besok saya tidak nyari lagi teman-teman untuk penurunannya ya. Karena kita juga harus punya namanya trading planning untuk penurunannya ataupun untuk kenaikannya. Ini cenderung cuma ada tekanan dari atas ya. Kemarin saya bilang ini udah sampai target nih 287, pas target saya terus dikit lagi di sini nih. Ini target saya cuma 335 aja. Setelahnya silakan teman-teman untuk melanjutkan kembali istilahnya silahkan aja gitu teman-teman. Kalau mau ke sampai 600 juga saya sudah kasih target. Karena kenapa? Karena di sini dulu itu adalah ngebahas teman-teman kita yang nyangkut teman-teman ya. Kalau sudah kejemput ya sudah, berarti kan target saya secara target sudah terpenuhi berarti kan teman-teman ya. Oke, jadi dari saya DMMX itu dari posisi pada lokasi ada jualan sedikit tapi tidak terlalu banyak, masih banyak pengambilannya. Terus untuk bandar foreign cenderung dia ngambil terus. Nah, jadi hati-hati aja area 261-nya sama di angka 240. Tapi kalau selagi MA 10 masih menuju ke atas, lanjutkan teman-teman ya sampai ke area 338. Ada gonjang-ganjing area 300-an ya wajar lah teman-teman ya. Kalau ke 600 tunggu aja konfirmasi ini teman-teman, gak usah nanti muluk-muluk dulu. Nanti kalau sudah mulai step by step aja teman-teman, ikutin step by step. Yang penting tidak jeblok daripada step-step sebelumnya, itu cenderung aman. Pada ini step 1, step 2, step 3, step 4. Nah ini hampir-hampiran tapi ada dorongan lagi. Nah ini sudah hampir-hampiran teman-teman. Wah, teman-teman yang sudah punya harga di bawah banyak yang jualan di sini teman-teman ya. Karena sudah mulai keluar daripada yang namanya stepnya, step 1, step 2, step 3 kan. Wah, step 4-nya gagal nih ternyata. Jadi step 3 di sini, karena step ini gagal, ini step 3, tapi ini step 5-nya di sini teman-teman. Jadi kalau di step by stepnya sudah mulai dilewati, nah udah downtrend. Tapi ini si MA 10 juga menuju ke atas, MA 2 juga menuju ke atas. Ini lagi bagus-bagusnya teman-teman. MA mudah-mudahan tidak gagal ya sampai ke angka 300. Oke teman-teman, mungkin seperti itu untuk DMMX. Lanjut ada Antam ya, ANT. Antam posisi downtrend, garis penurunan sudah dilewati, kita hapusin aja. Ini garis penurunan juga sudah dilewati, kita hapus aja. Nah kita gedein dikit deh. Ini ada dikit teman-teman garis penurunannya ya, di angka berapa nih? Di angka 1300 ya. Kenaikan di sini ada juga ya di sini teman-teman. Nah ini ada kenaikan teman-teman. Ya ini kenaikan di angka 1436. Nah sementara ini teman-teman biarkan aja dulu MA 10 lagi menuju ke bawah. Ada tahanan di angka 1310 hanya. Mudah-mudahan tidak sampai situ lah ya. Mudah-mudahan sudah mulai didorong lagi ya ke atas ya. Terus untuk bandar lokal cenderung jualan. Perhatikan bandar lokal jualan, tapi masih banyak teman-teman, barang dia masih banyak. Jadi jualan, hanya koreksi-koreksi aja mungkin ya. Nah untuk bandar foreign juga sama, dia koreksi sudah mulai banyak. Ada juga penjualan, kemarin sempat ada pengambilan, tapi 2 hari ini ada pembuangan ya. Tanggal 6 sama tanggal 10, tapi tanggal 7-nya itu ada pengambilan. Nah bagaimana sekarang? Tunggu konfirmasi aja MA 10 di bawah kena, dan apabila dia melewati angka 1380 lagi,
jeblok, berarti dia mau downtrend teman-teman. Karena perhatikan MA200 nya sudah mulai di atas candle. Hati-hati ya. Mudah-mudahan sih ada dorongan dia bisa sampai ke level berapa di 1200 lagi ya. Ke angka 1200 pas teman-teman, ada sampai situ ya. Kita lihat Antam untuk posisi posisi Antam. Wis 10 tahunan dalam posisi dia downtrend teman-teman ya. Sempat kemarin ditaikin lagi ya. Nah, tapi dia tidak berani untuk melewati 1800 teman-teman. Andaikan kemarin bisa menembus 1800 aja teman-teman, ini cenderung dia uptrend dalam jangka panjangnya teman-teman. Kalau sekarang dia posisinya downtrend kembali teman-teman. Kalau dia bisa melewati angka 1100 1200-an lah, nah cenderung dia akan downtrend ya kalau bisa melewati. Tapi kalau dia bisa dipantulkan di area sini teman-teman, di area 1300-an, di sinilah 1300-an nih. Nah, di sini pantul sebelum ini aja. Kalau si Antam ini sebelum 1300 mantul teman-teman ya, 1340-an lah. Nah, cenderung dia akan melanjutkan kenaikan walaupun tidak istilahnya tidak panjang, cuman mungkin bisa ke area 1400 bisa lah teman-teman ya. Tapi dia apabila sudah bisa melewati lagi 1600 lagi, sedikit aja 1780 20 aja 1720, cenderung akhirnya ada sudah bikin baik step 1, step 2 nih. Step 2-nya sudah digagalkan teman-teman, akan kembali ke step 1, kecuali kalau step 1-nya yang 1300 tidak digagalkan, cenderung dia mantul teman-teman di area sekarang ya. Ini menjadi step 2, step 1, step 2 ya. Artinya dia sudah masih uptrend cuman dia diturunkan dulu gitu untuk koreksi agak panjang dikit, karena berdasarkan MA200 ini masih posisi downtrend, kecuali kalau ditahan di step sekarang gitu. Step sekarang tahan aja di step 2-nya, tidak turun lagi, mungkin jadi akan mantul ke atas lagi, ada dorongan ke atas lagi, menjadikan ini tetap menjadi uptrend teman-teman, asal si 1300 terlewati ya. 1300 terlewati ya 1200 ya udah dia menjadi downtrend kembali kan di sini teman. 1200 terlewati sudah 1100 ya udah jadi downtrend lagi. Jadi tidak bisa melewati harga tertingginya sebelumnya, hanya dibilang downtrend teman-teman ya. Gonjang-ganjingnya pasti seperti itu teman-teman, dia akan menemukan titik tolaknya ya, mudah-mudahan titik tolaknya nanti di angka 1200 aja titik tolaknya, itu menjadi support terbaik di sini mungkin ya. Mudah-mudahan ada di 1200-nya, jadi 1500-nya bisa ketembus lagi lah, bisa bebas daripada 1600 1650 1700 saja udah bisa uptrend teman-teman, uptrend jangka panjang. Oke teman-teman, untuk Antam seperti itu ya. Nanti untuk BPKB kita cek BPKB ya, BPKB ke 50 katanya. Doh juga nanti kita katanya juga minus parah ya. Baik, nanti kita bahas ya, untuk doh kita bahas dulu BPKB dulu ya. BPKB kita bahas dulu. BPKP bukan BPKB. BPKP ini BPKP ya, pas di 50-nya teman-teman. Dengan apa? Dengan pembuangan bandar lokal dan foreign cenderung bagus. Bandar lokal dan foreign cenderung bagus jualnya teman-teman ya. Kita cek tanggal 10 ya. 10 bro, bukan 11. Nah, CCLG BRDX jualan dengan sepenuh hati. KKMGSQ sama CP nerima dengan lapang dada teman-teman ya. Nah, kita akan cek sebenarnya untuk 50-nya itu dalam posisi nyender kiri ya. Nyender kiri masih teman-teman masih bisa cut loss teman-teman. Nah, ini pembuangan ini ternyata ada yang nerima, tidak mungkin kalau tidak ada yang nerima. Bandar foreign juga cenderung jualan, juga ada yang nerima. Perhatikan bandar lokal dan foreign sempat ngambil kan di bawah di harga sekian, di angka 52-an ya, 52-an ngambil ya. Ada saudara-saudara seperti itu, mereka sudah jualan dan kemarin jualan di sini. Emang sekarang pas di 50, tapi ya saya pikir sih ini masih bisa dipantulkan kembali, dan cenderung dia bagus pantulan. Kalau hari ini dia dipantulkan di 50 aja teman, itu akan lebih keren lagi. Kenapa? Karena mungkin akan enak teman-teman untuk pantulannya, tidak punya PR lagi ya. Nah, dia tanda-tanda kenaikan 56 sampai di angka 63 teman-teman ya. Tapi sekarang ini barang lokal dan foreign cenderung jualan ya. Jadi teman-teman harap bersabar aja ya.
belum ada pungutan baik daripada bandar lokal dan foreign. Tapi kalau teman-teman perhatikan gitu ya, yang ngambilnya itu emang brokernya bukan teman-teman kita. Nah, mungkin ada temannya si AK, tapi si MG, si SQ, si CP kan broker bagus teman-teman. Walaupun emang yang ngebuangnya lebih bagus lagi gitu si LG gitu kan. Cuman untuk si MG cenderung bagus teman-teman ya. Si MG itu bagus, mudah-mudahan bisa lah teman-teman sama si kakak ini berkolaborasi ya, bisa menjadikan si BPKB ini bisa up lagi lah teman-teman ya. Karena emang pinginnya di downtrend kan teman-teman ya, pingin di downtrend kan ya. BPKP dua kali. Teman-teman kalau sudah di 50, di 50 kan kembali bisa diangkat ke angka 71 teman-teman ya. Jangan jauh-jauh lah ke angka 69 70 aja, kalau enggak ke angka yang paling dekatnya 55 sama 63. Cuman teman-teman nanti tunggu smart money masuk aja ya. Kalau smart money sudah mulai masuk kembali dengan tinggi teman-teman, ini kan sudah mulai masuk kembali smart money nih ya. Ini smart money jualan di harga kemarin ya. Jadi jualan, smart money jualan. Di mana lagi dia jualan? Coba cek. Sini tidak jualan, sini jualan setengah 20-nya. Nah, sekarang juga lain posisi dia melempar dulu teman-teman. Biarkan smart money ngumpul dulu teman-teman. Karena kalau smart money sudah mulai ngumpul, perhatikan ketika smart money ngumpul teman nih. Dan hijaunya lebih banyak, bam, langsung diangkat kan, bam ke atas. Nah, kita tunggu aja smart money ini sudah mulai kita hapus aja karena sudah terjadi dan sudah penutupan dengan sangat sempurna ya. Penutupan sempurna itu teman-teman jadi merah merah diam udah di 50 gitu kan, itu sempurna tuh, penutupan itu sempurna. Dan sudah katanya, istirahat dulu deh katanya, ganjalnya sebelah kanan nih. Nah, ini benar-benar smart money yang akan menjadi penanda dia akan uptrend ya. Karena sekarang smart money lagi ada pembuangan dulu. Biarkan smart money ngambil alih dulu teman-teman untuk pengambilannya. Biasanya kalau smart money kan fund manager itu bisa dari kalangan retail teman-teman ya. Ada apa namanya dari teman-teman XL, XC gitu ya, mungkin CC gitu kan. Terus mungkin PD juga ada yang dari golongan retailnya. Nah, biasanya masuk ke fund manager ya. Mungkin kalian kalau untuk golongan golongan bandarnya ya bisa PD aja, bisa jadi golongan bandar asalkan si smart money-nya kempes gitu kan. Tidak ada pungutan. Oke teman-teman, untuk BPKB karena sahamnya 50 ya akan kembali 50 dengan penutupan yang baik, yaitu dimerahkan pas di 50. Tunggu smart money masuk lagi dan tunggu bandar lokal dan foreign cenderung akumulasi lagi ya. Makanya dengan adanya smart money biasanya si BPKB ini di up kembali. Oke, target ke 56, 63 sama 70 untuk si BPKB ini. Tinggal tunggu sabarnya aja. Ahli 50 ataupun yang doyan-doyan 50 ini sudah menjadi kesempatan teman-teman. Cuman kalau teman-teman tidak kuat dengan harga 50, lebih baik teman-teman pikirkan dulu, masih banyak emiten-emiten yang lain yang berpotensi untuk up teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih. Ciao.